Assalamualaikum Bres, selamat datang kembali di Guru Gimbal Channel. Di dunia maya sekarang ini ada jutaan foto yang diklaim sebagai foto yang sangat misterius atau foto yang tidak terpecahkan. Tentu saja kita mengetahui bahwa sekarang ini sangat mudah untuk menciptakan satu foto yang direkayasa. Dan karena itu maka sebagian besar orang pun sekarang sudah tidak lagi tertarik dan peduli pada klaim-klaim tentang foto-foto yang dianggap sebagai foto misterius. Tetapi ada sesungguhnya di antara sekian juta foto yang diklaim misterius, ada foto yang memang benar-benar misterius dan sampai sejauh ini belum terjelaskan atau sulit sekali untuk dijelaskan. Nah, di episode kali ini kita akan mengkaji beberapa foto yang dianggap misterius itu. Saya mohon Baraya turut berpartisipasi di kolom komentar untuk ikut menjawab apa sesungguhnya misteri dari foto-foto ini. Beberapa di antaranya akan saya jelaskan berdasarkan teori saya pribadi, tetapi beberapa di antaranya akan saya buat menggantung dan Baraya lah yang memecahkannya. Ayo kita mulai. Pada akhir tahun 1967, warga Ohio di Amerika Serikat gempar karena beberapa saksi melihat ada satu makhluk yang terlalu besar untuk disebut burung dan terlalu besar juga untuk disebut kelelawar, terbang dan hinggap di salah satu menara Silver Bridge. Makhluk itu tidak diketahui, tidak jelas, tetapi setidaknya ada beberapa orang yang akhirnya berhasil memotretnya. Makhluk itu kemudian terbang dan tidak pernah terlihat lagi. Beberapa bulan kemudian, jembatan itu runtuh karena faktor alamiah. Dan kita abaikan dulu tragedi itu karena tragedinya ada di cerita yang lain. Tetapi makhluk apakah sesungguhnya itu? Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah Mothman. Mothman itu adalah salah satu urban legend di Amerika Serikat yang menggambarkan ada sosok makhluk berukuran kurang lebih sebesar manusia dengan kaki yang juga menyerupai manusia dan badan juga yang menyerupai manusia tetapi tidak memiliki tangan. Tempat di mana tangan seharusnya berada digantikan dengan sayap yang sangat besar dan kepalanya bantet. Jadi dia tidak memiliki leher tapi langsung punya kepala dan kepalanya bantet, tempat mata merah menyala itu ada di situ. Nah, banyak sekali penampakan-penampakan Mothman di Amerika Serikat, tetapi banyak juga orang-orang yang skeptis yang menganggap bahwa itu sesungguhnya hanya sekedar burung hantu yang karena satu dan lain hal dianggap sebagai makhluk kriptozoologi. Tetapi ya kita abaikan dulu makhluk Mothman-nya, yang jadi masalah justru adalah foto ini. Menurut Baraya ini apa? Kalau ini memang benar-benar Mothman, maka Mothman itu apa? Bagaimana mungkin ada makhluk setengah ngengat, setengah manusia? Bagaimana ceritanya ada makhluk yang bentuknya seperti itu? Tetapi kalaupun bukan Mothman, lalu ini makhluk apa? Terbangnya jelas, ukurannya tidak mungkin disebut sebagai ini burung apalagi kelelawar, tetapi dia terbang dan ada dan menclok. Nah, silakan Baraya pikirkan sama-sama, jelaskan apakah mungkin itu adalah burung atau burung raksasa misalkan, atau burung yang sudah punah, atau itu adalah salah satu senjata yang dimiliki oleh Iron Man, atau apapun itu. Silakan Baraya pikirkan, tetapi ini adalah salah satu foto yang paling misterius yang sampai sejauh ini belum bisa terjelaskan. Begitu. Lanjut ke foto berikutnya. 22 Juni 2004, seorang fotografer amatir itu memotret pegunungan Himalaya dari atas pesawat terbang, karena dia memang sedang terbang melintasi pegunungan Himalaya dari satu tempat di Tibet menuju tempat yang lainnya. Dan setelah foto itu jadi, ternyata ada satu yang benar-benar membuat dia kaget, panik, dan sangat tertarik. Dia melihat ada sesuatu, entah apa namanya, yang nampaknya seperti seekor ular atau dua ekor ular, sepasang ular. Ketika diposting, orang-orang juga pada keheranan, pada kebingungan, ini sesungguhnya apa? Tidak mungkin itu adalah struktur buatan manusia karena ukurannya terlalu besar. Jika diperbandingkan dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya, setidaknya lebarnya saja itu puluhan kilometer, dan ini nampaknya adalah makhluk yang sangat panjang. Dan ngomong-ngomong soal makhluk, jangan-jangan ini bukan makhluk, atau mungkin ini misalkan bentang alam biasa. Tetapi kalau ini bentang alam biasa, bentang alam seperti apakah yang bentuknya seperti ini? Yang seperti ular tetapi melingkari pegunungan Himalaya yang terkenal sangat besar itu. Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, maka jawaban yang paling menyenangkan tentu akan menyebut bahwa itu memang sepasang naga. Maka orang-orang netizen di Cina pada waktu itu juga akhirnya menjuluki ini sebagai sepasang naga di Tibet atau sepasang naga di Himalaya. Tetapi apakah ini
Baraya silahkan berpikir dulu sesungguhnya ini apa. Ya, saya sih memberikan teori ini, teori saya ya, bahwa sesungguhnya ini adalah bentang alam biasa. Dalam arti, kalau bentuknya memang seperti ini tidak harus digambarkan sebagai 2 ekor naga, tetapi ini adalah jalur air. Kalau Baraya main ke tempat-tempat pegunungan yang sangat tinggi dan tempat pegunungan itu bersalju pada kebanyakan waktu, maka Baraya pasti akan menemukan bentuk-bentuk atau jalur-jalur air seperti ini. Jalur air yang kadang-kadang misalkan di musim panas itu dialiri oleh air, tapi kebanyakan waktunya dihabiskan oleh kebekuan di musim dingin. Misalkan seperti itu. Nah, bentang-bentang alam seperti ini itu, sisik-sisiknya ternyata menyerupai sisik-sisik ular itu. Dan saya pikir bentang alam yang dimaksud itu adalah ini. Tetapi kan ini ukurannya sangat besar. Ya, memang ukurannya memang sangat besar. Baraya bisa misalkan lihat foto ini. Ukurannya sangat besar dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya kan. Nah, tetapi kemudian ada juga pertanyaan, kan kalau bentang alam yang seperti itu berarti harus mengikuti kontur tanah yang ada di sana, sedangkan di dalam foto ini tidak menunjukkan kontur. Jadi maksudnya kalau itu adalah aliran air, maka seharusnya dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini kok tempatnya naik turun tapi bisa seperti itu. Saya pikir sih ini tergantung angle-nya, tergantung bagaimana kameranya. Tetapi saya secara pribadi mengatakan bahwa salah satu foto paling misterius di tahun 2004 itu sudah terpecahkan, yaitu bahwa ini hanya lintasan air biasa saja. Nah, saya ingin menjelaskan cara seperti ini belum tentu benar, tetapi maksud saya dengan rasio-rasio semacam ini kita bisa membongkar misteri-misteri yang besar yang kita lihat sehari-hari. Jadi jangan selalu menganggap bahwa sesuatu yang aneh itu fix misterius, tapi dengan logika yang Baraya miliki, pecahkan itu. Begitu ya. Nah, foto yang pertama tadi saya tidak ungkap apa teori saya, tetapi yang kedua ini saya pikir sebagai contoh, ini adalah teori saya. Silahkan Baraya kalau punya teori yang lain. Lanjut ke foto selanjutnya. Ini adalah salah satu foto paling klasik yang menggambarkan tentang sosok hantu. Wow, ini jump scare-nya. Foto ini sangat terkenal dan oleh masyarakat dunia itu disebut sebagai, saya nyontek dulu ya, The Cypress of Newby Church. Nah itu, foto ini diambil oleh Pak Pendeta Kenneth Lord yang pada waktu itu sedang foto-foto altar gerejanya sendiri. Gerejanya ada di Yorkshire, Inggris. Dan setelah foto itu jadi, menunjukkan satu sosok yang sangat aneh. Sosoknya jangkung, sekitar 2,5 meter kalau dia memang benar-benar manusia, tetapi setengah transparan, menggunakan pakaian yang nampaknya seperti pakaian pendeta zaman dulu, tetapi memiliki wajah yang sangat aneh, seperti menggunakan topeng yang topeng scream gitu atau yang semacam itu. Nah, foto ini sangat terkenal tetapi sampai sekarang belum bisa dijelaskan apa sesungguhnya foto atau objek yang ditangkap oleh foto itu. Kebanyakan orang tentu saja dengan mudah menyebut bahwa itu adalah foto hantu, tetapi tentu saja tidak sangat menyenangkan kalau langsung mendapatkan jawaban seperti itu. Banyak orang yang skeptis yang mencoba untuk menjelaskan ini, tetapi justru kebanyakan ahli fotografi menganggap bahwa tidak ada efek penggandaan apapun dalam foto ini. Tidak ada kesalahan apapun sehingga menunjukkan bahwa foto ini hampir dipastikan benar atau nyata. Ya, memang ada beberapa di antara ahli fotografi yang lain yang menyebutkan ada kemungkinan ini adalah karena efek double exposure. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tetapi kalaupun ini adalah double exposure, maka harusnya ada benar-benar orang yang niat banget untuk bikin foto seperti ini. Berarti ada foto 1 orang, terus 2 orang, terus 3 orang, dan dengan cara tertentu akhirnya bentuknya seperti ini gitu. Kan double exposure itu kebanyakan adalah foto ketidaksengajaan. Jadi kan nggak mungkin juga tidak sengaja, tapi bentuknya secara kebetulan bentuknya seperti ini, padahal fotonya diambil 1 kali. Lagi pula, yang melaporkan dan mengklaim foto ini adalah seorang pendeta yang selain terkenal karena kejujurannya, juga dianggap tidak memiliki motif apapun untuk berbohong. Misalkan, kalau memang dia tujuannya adalah berbohong itu untuk menambah jamaah, kan justru malah jemaatnya jadi makin sedikit dengan adanya foto itu kan. Atau karena uang dan sebagainya, dia menolak semua uang-uang yang mau masuk terkait dengan upaya
pemberitaan dan sebagainya. Artinya dalam hal ini dia tidak memiliki motif untuk berbohong dan dia memang adalah seorang yang jujur. Lalu bagaimana foto ini bisa muncul dengan kondisi yang seperti ini? Foto ini diambil tahun 1963 yang tidak memungkinkan untuk kita menganggap bahwa itu adalah hasil editan Photoshop. Tapi apapun itu, silahkan Baraya pecahkan sendiri. Apakah sesungguhnya objek yang ditangkap di gereja, di altar gereja itu? Kemudian lanjut ke foto ini. Wow, serem kan fotonya? Ya, memang serem, tapi maksud saya itu sebenarnya tidak misterius sama sekali, itu hanya anjing laut. Jadi maksud saya adalah dalam perspektif tertentu, atau kalau kita mengarahkan orang untuk melihat dengan perspektif tertentu, sesuatu yang normal pun bisa menjadi sangat mengerikan. Ini foto anjing laut biasa, dianggapnya serem, kan gitu ya. Ya, jadi itu bukan yang harus dipecahkan. Yang harus dipecahkan adalah foto yang ini, jreng. Nah, foto ini adalah salah satu foto yang sempat viral juga di beberapa tahun kemarin, yang menggambarkan atau nampaknya menunjukkan bahwa ada sesuatu, ada iblis yang menginjak-injak kasur pasien, tempat di situ pasiennya sedang berbaring. Dan memang dalam penjelasannya adalah foto ini diambil dari dari kamera pengawas perawat, dan orang yang berbaring di situ beberapa saat kemudian meninggal dunia setelah adanya makhluk atau sesuatu yang menginjak-injak kasurnya. Narasinya kurang lebih seperti itu dan tentu saja sangat mengerikan. Apakah Baraya bisa memecahkan misteri ini? Satu yang harus digarisbawahi adalah foto ini bukan foto editan. Berarti ini adalah foto asli, foto nyata. Cuman yang jadi masalah adalah karena foto ini dari CCTV atau ya semacam itu yang ada di rumah sakit, maka kualitas gambarnya tidak baik. Nah, untuk bisa memecahkannya, saya harap Baraya nonton dulu foto-foto ini, karena justru kuncinya adalah di foto-foto ini. Silahkan lihat. Nah, foto seperti ini. Ini fotonya diambil dengan kamera yang jauh lebih baik, tetapi tetap saja memberikan kepada kita perspektif yang lain, atau memberikan kepada kita sebuah ilusi dari gambar yang sesungguhnya bisa diterjemahkan secara lebih baik lagi. Nah, maksudnya ngerti Baraya? Nah, foto ini, si foto hantu ini, kita jelaskan ya. Foto hantu ini sesungguhnya tidak ada hantu di situ, cuman masalahnya kita melihatnya sebagai hantu gara-gara dalam sudut pandang tertentu, dan karena kameranya jelek seperti foto-foto ini, maka bentuknya hasilnya menjadi seperti itu. Coba Baraya perhatikan baik-baik. Di gambar ini tidak ada yang bisa kita kenali sebagai hantu atau jin atau setan atau apapun, kecuali kakinya yang menjejak kasur. Begitu kan? Jadi seandainya tidak ada kaki di situ, mungkin Baraya tidak akan bisa melihat bahwa itu adalah hantu. Masalahnya cuma di kaki itu aja kan? Nah, setelah kakinya bentuknya seperti itu, maka Baraya menggambarkan bagaimana posisi bagian atasnya. Kan kereta lewat. Nah, maka kalau mau memecahkan foto ini, maka lihat dulu kakinya seperti apa. Ternyata kaki itu bukan kaki hantu. Kalau kaki hantu kan tidak menjejak. Ini menjejak kasur, bahkan kasurnya sampai ngadeluwo. Berarti ini adalah benda material. Kalau benda material, maka seharusnya si pasien yang ada di situ tuh ketakutan, tetapi dia tenang-tenang saja. Kenapa seperti itu? Karena kaki itu adalah kaki si pasien sendiri. Itu adalah kaki pasien sendiri yang sedang ongkang-ongkang semacam itu. Kemudian karena satu perspektif tertentu, itu bagian atasnya kita bayangkan sebagai makhluk. Jadi kayak fenomena pareidolia. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin adalah jas hujan, kemudian ini adalah alat-alat rumah sakit dan sebagainya. Yang jelas itu hanya kakinya, dan kakinya ternyata adalah kaki si pasien sendiri. Nah, begitu. Jadi, ternyata foto ini pun terjelaskan. Nah, saya cukupkan 4 foto saja. Kalau video ini ternyata laku keras, maka saya akan bikin part 2, part 3, dan seterusnya. Karena banyak sekali foto-foto atau video-video yang banyak orang mengira itu tidak terjelaskan, padahal bisa saja itu dijelaskan kalau kita terbuka untuk mau menjelaskan itu. Di video ini saya jelaskan 2 di antara 4 foto itu terjelaskan dengan teori saya sendiri, dan 2 yang lain silahkan Baraya pikirkan sama-sama.
Silakan Baraya isi di kolom komentar, tidak harus dengan jawaban yang sangat rasional dan maksain dan skeptis dan bla 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 bla. Baraya juga dipersilahkan kalau mau menjelaskan bahwa itu adalah fenomena gaib atau hantu dan sebagainya. Karena ya sejujurnya saya selalu berusaha untuk rasional, tapi sampai sejauh ini saya juga mengalami puluhan atau mungkin tidak terhingga fenomena-fenomena yang tidak bisa saya jelaskan. Saya menemukan, melihat, meraba, berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang bla 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 bla, yang tidak pernah saya sampaikan. Sesungguhnya saya pernah mengalami hal-hal yang semacam itu. Dan tentu saja di luar hal itu, keimanan saya mendorong saya untuk meyakini tentang hal-hal yang gaib. Maka ya, tapi maksud saya, walaupun hal yang demikian itu saya katakan, tetapi sebisa mungkin rasional lah, sebisa mungkin tempatkan misteri itu di ujung pengetahuan kita, di ujung rasionalisme kita. Kalau rasio kita sudah benar-benar mentok, pengetahuan kita sudah benar-benar mentok, kita nanya sana sini udah benar-benar mentok, barulah kita mungkin dipersilahkan untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Karena dalam pandangan saya, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang gemar untuk memecahkan misteri. Ketika bangsa-bangsa yang kurang beradab itu selalu menciptakan misteri dan mengaguminya sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.